Ini kerinduan kami, biar melalui firman-Mu kami diubahkan, kami dilembutkan, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini pujian kami, biar sungguh-sungguh menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua bebanmu, masuk dengan hati tulus di tatanya yang kudus.
Mari kita semua tundukkan kepala kita bersama. Kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami mau belajar isi hatimu, kami yakin firman-Mu berkuasa. Dan firman-Mu menyanggupkan setiap kami untuk memiliki gairah atas hidup kami. Masalah boleh ada, tapi kami yakin setiap ladies di tempat ini adalah tiang-tiang doa, tiang awan sebagai seorang yang melindungi, tiang api sebagai seorang yang menghangatkan keluarga. Jaga hati mereka semua Tuhan, supaya selalu hangat, agar cinta kasih Tuhan ada di dalam keluarga mereka. Mengucap syukur Tuhan, izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, bukan menurut pikiran perkataan hamba, namun isi hati Tuhan yang akan hamba sampaikan. Mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita buka dulu firman Tuhan, Kisah Para Rasul 27, ayatnya yang ke-44. Karena saya akan membahas nanti Kisah Para Rasul 28 ayat yang pertama. Namun sebelum itu, saya ingin mengulang dulu bahwa kita punya tema tahunan, yaitu ajaran Kristus dan berkarakter Kristus. Resolusi 2025 kita adalah seperti Kristus dengan karakter Kristus. Artinya apa? Saya dan saudara tidak boleh dikenal sebagai pendoa. Saya dan saudara mungkin melakukan mujizat, tidak boleh dikenal sebagai pembuat mujizat. Saya dan saudara mungkin diberikan karunia bernubuat, namun tidak boleh dikenal sebagai penubuat. Namun kita harus dikenal seperti Kristus, karena kita pemilik karakter Kristus. Soalnya karunia itu dibawa Kristus. Makanya Kristus namanya Kristos, itu urapan. Urapan itu yang membuat Yesus sebagai raja, segala raja itu di atas segalanya. Berarti waktu kita dikenal sebagai seperti Kristus, berarti kita itu melebihi daripada semua karunia yang ada. Terus kita punya tema juga kita punya tema Januari, yaitu hidup berkemenangan dengan karakter Kristus. Oke, kita masuk dalam pembahasan hari ini, yaitu Kisah Para Rasul 28. Saya kasih judul khotbah The New Door of Malta. Hari ini kan adalah perjumpaan pertama ibadah Ladies Devotion Worldwide, ya. Jadi saya bawakan adalah sebuah pintu baru dari Malta. Ada yang sudah pernah ke Malta? Saya juga belum pernah, ya saudara ya. Mungkin saudara bisa request nanti ke Bu Ivon untuk pilgrimnya singgah di Malta, saudara. Ya, Kisah Para Rasul 28 ayat yang pertama saya baca dulu ya. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai. Oke, saya mau bahas dulu kata ini. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai. Loh, Pak, apa yang serunya di pantai sih? Oke. Kisah Para Rasul 28 adalah kisah para rasul, adalah perjalanan Rasul Paulus terakhir sebelum dia masuk ke Roma. Kitab-kitab daripada Rasul Paulus itu mendominasi perjanjian baru hampir 60%. Roma, Timotius, Korintus, Efesus, dan Filipi, dan semuanya. Jadi Kisah Para Rasul 28 adalah sebuah transisi di mana Paulus akan pergi ke Roma dan melanjutkan. Oke. Nah, namun saya mau jelaskan sedikit poin-poin saya, sebenarnya poin yang sederhana, saya akan go through dengan cepat. Cuma saya mau hari ini memberikan hati Tuhan kepada saudara. Apa latar belakang kok bisa ketemu Malta? Ya, kan setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu Pulau Malta. Baru kami tahu daratan itu di Malta. Mereka nggak planning ke Malta, mereka tidak punya rute untuk ke Malta. Baru waktu tiba mereka tahu itu Malta. Oke, terus makanya saya mau review sedikit. Waktu Kisah Para Rasul 27 itu bicara badai. Oke, di Alkitab ada 3 badai. Oke, mungkin yang beberapa tempat saya pernah sharing. Badai yang pertama terjadi di mana? Yunus.
Karena Yunus lari daripada kehendak Tuhan. Dia mendapati badai. Namun badai itu dia ketika malam itu terjadi badai, mereka langsung bilang, siapa yang bertanggung jawab? Dibuanglah Yunus. Namun waktu Yunus dibuang, tiba-tiba ikan besar memakan dia, selesai badainya. Oke? Paham ya? Namun badai yang terjadi kepada Yunus saya rasa adalah cengli. Kenapa? Karena badai ini karena kesalahannya Yunus. Disuruh ke Niniwe, dia ke Tarsis gitu loh. Dia pergi berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sesuatu yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan, apa yang kita tabur harus kita tuai. Sederhana. Melawan kehendak Tuhan, Tuhan izinkan badai itu datang, kita harus tuai badai tersebut. Namun badai itu menyelamatkan kita supaya tidak terlibat oleh badai yang lebih besar, sehingga kita hilang daripada Tuhan dan kita kembali. Namun dalam sisinya Yunus, cengli, dia tabur, dia tuai. Oke, yang kedua, badai yang terjadi kepada Yesus Kristus. Oke, dia bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang ajar, ya kita bertolak ke seberang. Waktu tidur di buritan, tiba-tiba terjadi badai. Dia terbangun. Mengapa engkau takut? Nah, dia menghardik angin tersebut, akhirnya badai itu teduh. Terjadi badai juga, Yesus adalah kehendak Allah. Yunus lari dari kehendak Allah, mendapati badai. Yesus adalah kehendak Allah, berarti bicara apa? Kita orang Kristen, masalah itu adalah hal yang normal, hal yang lumrah yang pasti kita hadapi. Kita nggak bisa bilang, saya bersama Tuhan tidak akan ada masalah. Mohon maaf, ada beberapa pengajaran juga, saudara, itu sampai mohon maaf, tidak mendiskreditkan, namun ini keras, saudara. Kita harus dewasa. Ada yang pakai, oh kita harus siram garam di seluruh rumah. Kita harus siram minyak di seluruh rumah. Wait. Kamu mau siram apapun, namanya rumah tangga pasti ada masalah. Gitu loh. Jangan salahkan setan karena dua orang beda pendapat dan tidak bisa menyelesaikan pendapat. Loh, kenapa dua orang bisa bersatu? Bukan mereka yang bersatu. Sifat karakter berbeda, gender berbeda. Kok bisa bersatu? Karena satu. Firman Tuhan katakan apa? Jika engkau tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam kamu, jika suami tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam suami, jika istri tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam Tuhan tinggal dalam istri, maka ia akan berbuah banyak. Otomatis yang mempersatukan kedua orang suami istri tersebut adalah Tuhan. Gitu loh. Bukan segala ritual. Oke, berarti dalam kehendak Tuhan pun pasti kita hadapi masalah dan tantangan. Namun, jika Tuhan izinkan suatu terjadi, Tuhan pasti menolong. Yang ketiga, yang akan kita bahas selama kurang lebih 20 menit ke depan lah. Oke. Namun, Rasul Paulus ini dia membunuh Stefanus. Dia sudah bunuh Stefanus. Setelah itu, waktu Stefanus sudah dia bunuh, ternyata dia dibutakan. Ternyata setelah itu dia bertemu Yesus, dia bisa lihat kembali dan dia bersaksi di mahkamah agama di di Yerusalem dan orang-orang Yahudi tersebut. Namun dia dijatuhi hukuman. Dia ketemu ada orang-orang mahkamah agama namanya Felix, Festus semua. Namun Paulus ini orang yang pintar. Mereka tidak mendapati celah. Dia orang Yahudi namun KTP-nya Roma. Oke? Namun pada saat itu dia sudah menang. Dan mahkamah agama bilang sudah nggak usah bawa ke kaisar. Namun Paulus bilang, Paulus ini berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena dia mau suara kesaksian Yesus Kristus itu terdengar di seluruh negeri. Terdengar di seluruh bangsa. Karena Roma menguasai Yerusalem pada saat tersebut. Oke. Terus kucuk. Mereka mau naik kapal. Harusnya Paulus nggak di kapal itu. Paulus bukan tahanan. Cuma dia masih bersikeras. Saya harus naik banding kepada kaisar. Padahal dia mau dibebaskan. Oke? Dia mau dibebaskan loh. Dia sudah menang. Namun dia nggak puas. Kemenangan cuma diakui sepihak. Dia mau kemenangannya benar-benar. Orang ini adalah orang yang keras kepala dengan Tuhan. Karena dia punya argumen yang kuat. Akhirnya dia mau ke Roma. Akhirnya dia ikut kapal tahanan. Sebelum dia naik, saudara bisa baca sendiri dalam Kisah Para Rasul 27 ya. Dia udah ngomong sama perwira. Kita ini nggak boleh berangkat sekarang. Karena apa yang kita pergi ini kita akan mengalami kesukaran besar dan berbahaya untuk nyawa kita. Oke? Perhatikan ya. Terus perwira itu lebih percaya kepada jurumudi.
Ah, dan mereka tetap melanjutkan. Saudara tahu badai yang terjadi pada Yunus berapa lama? Semalam paling kok. Badai yang terjadi pada Yesus berapa lama? Semalam kok. Namun badai yang dihadapi Rasul Paulus, ya, itu terjadi sampai 14 hari lebih. Lebih. Tidak badai, tidak teduh. Mujizat tidak terjadi. Pada akhirnya, saudara tahu, mereka cuma berenang dengan puing-puing sampai ke pantai yang baru. Namun pertanyaannya, Yunus menghadapi badai karena kesalahan dia. Oke, cengli dong. Yesus mengajarkan kita bahwa bersama Tuhan pasti hadapi badai. Ya kita harus belajar. Ini namanya pemuritan. Namun yang ketiga ini agak susah, nggak cengli. Karena Paulus menghadapi masalah yang bukan merupakan kesalahannya dia. Namun selama kita hidup, kadang-kadang kita pun harus bertanggung jawab dengan kesalahan yang bukan kesalahan kita. Itu kenyataan. Namun karena Rasul Paulus, ya, mereka katakan karena engkau Rasul Paulus, seluruh orang di dalam rumah ini, di dalam kapal ini akan selamat. Kadang pemimpin kita mungkin buat perkataan planning yang salah. Mungkin kita yang tanggung jawab. Kadang pemerintah kita mungkin buat planning yang salah. Mungkin kita yang tanggung jawab. Kadang mungkin istri kita, suami kita buat sesuatu yang salah. Kadang kita yang tanggung jawab. Saya mau katakan selama kita hidup, itu hal yang pasti akan kita hadapi semua. Namun Rasul Paulus bertanggung jawab karena dia tetap stay menuju pada kehendak Allah. Yunus lari dari kehendak Allah menghadapi badai. Yesus adalah kehendak Allah, tetap ada pemuritan bahwa menghadapi badai. Rasul Paulus mau menuju kehendak Allah, bertanggung jawab dengan kesalahan, bukan yang salahnya dia. Mujizat tidak terjadi. Namun ketika mujizat tidak terjadi, bukan bicara Tuhan tidak ada. Namun ketika Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk menghadapi, berarti mujizat itu masih dalam hidup kita. Yaitu Roh Kudus itu masih melonjak-lonjak, masih berkobar-kobar untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Hari ini kalau engkau menghadapi satu masalah yang bukan mungkin karena kesalahanmu, namun kesalahan orang lain, namun kamu harus bertanggung jawab. Saya mau katakan hadapi itu dan doakan itu karena Tuhan mau jadikan engkau berkat. Kenapa? Kalau kita cuma cenderung menyalahkan, tidak akan habis-habisnya. Yesus bertanggung jawab atas kesalahan kita. Bukan salahnya Yesus dia turun ke dunia. Dosanya kita, karena itu dia turun ke dunia. Sewaktu dia turun ke dunia, menebus dosa kita, dia bertanggung jawab atas kita. Disitulah kita lihat kejayaan dan kemuliaannya. Oke, itu background daripada Malta. Ternyata di balik bertanggung jawab, mungkin yang bukan kesalahannya kita, Tuhan itu sedang membawa kita pada satu pintu yang baru. Pintu apakah itu? Kita lihat. Kisah Para Rasul 28 ayat yang pertama. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Malta. Poin yang pertama. Perjalanan bersama Tuhan itu kadang-kadang tak bisa ditebak. Kita menghadapi suatu badai mungkin bukan karena kesalahan kita. Kita sudah ingatkan orang, orangnya masih buat. Namun kita harus bertanggung jawab. Namun percayalah, perjalanan bersama Tuhan membuka sebuah pintu yang tidak terduga. Mending kita membuka pintu bagi Tuhan daripada kita membuka pintu bagi setan. Makanya firman Tuhan juga katakan apa? Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis itu nggak pernah pilih-pilih orang. Yang ini saya mau serang, di sana serang. Setiap orang yang dekat Tuhan pasti dia akan serang. Makanya hari ini saudara harus dekat dengan Tuhan. Contohnya nyamuk. Siapa yang pernah digigit nyamuk? Semua pasti pernah digigit nyamuk kan? Di Singapura bisa ada nyamuk, di Jakarta bisa ada nyamuk, di mana-mana bisa ada nyamuk. Saya mau tanya, emang nyamuk itu pilih gembala area digigit, gembala biasa nggak digigit, jemaat digigit? Kan
Enggak. Nyamuk itu siapapun yang dia lihat, dia pasti gigit, saudara. Dia rasa dia lapar. Gitu. Apalagi kayak demam berdarah, kan 2 bulan lalu udah musim demam berdarah. Itu kayak kita bermain keberuntungan, siapa aja mungkin bisa kena. Artinya apa? Kita semua ini tidak lepas, saudara, dari namanya godaan, cobaan, sakit hati, dan serangan si jahat. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan dan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kalau kita bersama Tuhan, mungkin ada pintu tidak terbuka karena kita buka pintu bagi Tuhan. Namun ada proses, mungkin kita nggak suka sama Rasul Paulus. Bukan salahnya saya, kenapa saya harus tanggung jawab? Oh, firman Tuhan kata apa? Karena satu orang bertobat, seluruh rumah diselamatkan. Karena satu Rasul Paulus, seluruh kapal diselamatkan. Karena satu orang Nuh, seluruh kapal diselamatkan. Karena satu orang, anak Allah, Yesus Kristus, maka semua kita diselamatkan. Makanya ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Saya nggak tahu salib apa yang saudara hadapi. Salib itu mungkin dari masa lalu, masa sekarang, keluarga, apa semua. Namun saya mau katakan selama kita masih diberikan nafas, kita mungkin nggak menghadapi namanya mujizat langsung seperti Yesus menghardik badai. Kita nggak bisa menghadapi mujizat sama seperti laut yang terbelah. Kita nggak menghadapi mujizat mungkin sama seperti Yunus tiba-tiba ketika dia buang ikan besar ke laut. Mungkin kita seperti Rasul Paulus. Dibiarkan terombang-ombing di tengah-tengah badai. Namun percayalah, di ujung sana pasti ada tujuan. Ketika Tuhan tidak menjadikan laut terbelah, mengirim ikan besar, atau mungkin dia tidak menghentikan badai, namun Tuhan masih berikan kita kekuatan untuk berlayar, untuk berenang dengan puing-puing yang tersisa. Berarti Tuhan masih sayang sama kita. Amin. Next one. Kisah Para Rasul 28 ayat 2. Saya bacakan. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Oke, mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Perhatikan kata ramah. Oke, perhatikan kata ramah. Poin yang kedua adalah waspada, ya, waspada jika menemukan pintu baru. Ya, 2025 kau dapat pelayanan baru, tetap waspada. 2025 kalau dapat pekerjaan baru, tetap waspada. 2025 kalau dapat proyek baru adalah tetap waspada. Loh, kenapa Pak waspada? Waspada itu berbeda dengan takut. Takut itu kita mengestimasi sesuatu yang datang. Namun waspada contohnya apa? Saya takut keluar karena basah, karena hujan. Itu takut dan khawatir. Namun saya tetap keluar dan mungkin belum hujan, namun akan hujan. Saya bawa payung. Itu namanya waspada. Makanya firman Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Karunia itu bisa berjalan terus-menerus. Namun karakter itu harus dipupuk. Namun kewaspadaan itu membuat kita harus tetap membangun karakter. Contohnya apa? Saya contoh saudara, contoh. Saya bisa bernubuat, saya bisa dengar suara Tuhan. Contoh saudara. Jangan habis ini muncul DM lagi tiba-tiba, bahaya. Mama saya bisa. Namun itu karunia bisa berjalan. Namun kalau saya nggak waspada, jangan-jangan pikiran saya lagi nggak beres. Pikiran saya lagi penuh dengan emosional. Nanti yang masuk ke dalam saya itu mungkin bukan suara daripada Tuhan, namun suara daripada perasaan saya. Makanya kewaspadaan itu menjaga karunia kita, menjaga kehidupan kita supaya bisa terus berbuat dengan Tuhan. Karena orang waspada dia harus belajar sabar. Karena dia waspada, dia nggak boleh sombong, dia harus rendah hati. Betul kan? Makanya kewaspadaan itu membangun kita karakter. Kalau kita tiba-tiba mungkin terus-terus melayani, tiba-tiba di mana-mana mungkin kita dipanggil, kita dipakai Tuhan luar biasa, kita dipakai Tuhan memberkati dan semua. Namun kita nggak waspada. Kekecewaan bisa muncul, bisa masuk dan memakan isi hati kita. Kenapa? Karena kita nggak waspada.
Seseorang yang waspada itu dia berjaga-jaga. Makanya firman Tuhan katakan apa? Roh jahat itu berjalan keliling. Artinya apa? Sama seperti nyamuk. Siapapun dia akan makan. Namun dikatakan, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. Dia sudah pergi dari rumah kita sudah usir dia, maka pergi ia dan mendapati rumah itu kosong. Memang rumah itu bersih dan tersapu dan rapi teratur. Artinya apa? Rumah itu sudah kok, rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Namun kalau tanpa kewaspadaan, kita tidak akan membiarkan Tuhan itu tetap tinggal dalam hati kita. Makanya firman Tuhan tuh katakan luar biasa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kita waspada, berarti kita bukan cuma gas, ada rem. Saya bukan menahan saudara pelayanan. Saya bukan menahan saudara berkarya. Saya bukan menahan saudara dipakai Tuhan. Namun dalam kehidupan harus waspada. Gitu loh. Di dalam pelayanan ada Tuhan taruh dalam hati kita. Di mana kita harus tergerak, kita harus gerak. Namun ada suatu Tuhan taruh. Mungkin kamu harus berdoa. Kamu harus menahan mulutmu. Kamu menahan WA-mu. Itu waspada. Orang yang waspada bisa menjadi orang bijaksana. Karena orang fasik dalam hatinya bertutur dosa. Itu kata Amsal. Bertutur dosa. Berarti dosa berputar-putar. Karena si jahat bisa masuk. Kalau waspada, kita jaga hati. Pelayanan berkat mungkin jalan. Karunia tetap jalan. Namun tak waspada. Berarti ada waktu, karakter tetap harus dibangun. Next one. Ya. Terus dikatakan, kenapa saya bilang harus waspada ketika menemukan pintu baru. Every opportunity comes from God. Setiap kesempatan saya percaya datang daripada Tuhan. Segala hal yang baik datang daripada Tuhan. Karena itu kairos. Namun, contoh ya, buah yang bagus. Kita punya buah yang bagus. Kita mau bikin jus. Namun juser kita jelek. Buahnya bagus. Hasil jusnya jelek. Karena produksinya jelek. Bisa paham ya? Hari ini juga sama. Tuhan kasih berkat. Tuhan kasih peluang. Namun kita tidak bisa memproses peluang tersebut karena kita tidak waspada. Bisa-bisa berkat itu jadi kutuk. Namun yang kutuk, namun kita bisa memproduksi yang baik. Itu bisa jadi berkat. Kenapa saya ngomong seperti ini? Pendeta bisa jatuh dengan hal-hal yang dia khotbahkan tiap minggu. Karena dia nggak waspada. Dokter bisa memakan obatnya sendiri. Karena dia sakit dengan resep yang dia resepkan. Seorang apoteker bisa membuka obat untuk dirinya dan tidak mujarab juga. Seorang hakim bisa salah memvonis juga. Berarti keahlian dan pengalaman berbeda dengan kewaspadaan. Kekristenan bukan bicara keahlian dan pengalaman. Namun menjaga hati bicara kewaspadaan. Amin. Karena kewaspadaan itu bicara karakter kita mengolah. Ikan enak enggak, saudara? Saya kasih saudara ikan fresh. Ikan apa yang mahal mungkin? Napoleon. Ikan apa? Kau Manado, Bobara. Kerapu semua. Enak sekali saudara. Namun saudara nggak bisa olah berkat yang matang itu. Gimana jadi berkat yang mentah? Gimana bisa jadi berkat yang matang? Makanya harus waspada. Kenapa? Kok Rama kita waspada? Nanti kita akan tahu di ayat berikutnya. Oke? Kisah Para Rasul 28 ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluar seekor ular berudak karena panasnya api itu lalu menggigit. Perhatikan, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Loh, tadi katanya ramah. Loh, tadi katanya baik. Kok sekarang ngomong sama Rasul Paulus, ini pembunuh. Orang baik kepada kita, jangan cepat senang.
Kalau orang jahat sama kita, jangan terlalu cepat sedih. Amin. Orang baik sedikit, wah kita sayang dia. Jangan. Biasa aja, tak waspada, namun menghargai. Orang jahat sama kita, wah kurang ajar dia ya. Tersinggung langsung. Waspada. Amin. Terus ya, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Artinya apa? Kenapa kita harus waspada tadi kan? Kadang-kadang orang-orang ini tadi beramah sama kita, namun kita harus waspada. Namun orang-orang ini saya mau katakan nanti pada akhirnya akan menjadi berkat juga dari pelayanan-pelayanan Paulus. Poin saya yang ketiga adalah pintu berkat matang dan pintu ujian pengolahan. Kadang Tuhan izinkan kepada kita mendapat berkat yang matang langsung kita bisa nikmati. Namun kadang Tuhan izinkan kepada kita melewati pintu ujian pengolahan. Di mana kita harus olah masalah itu supaya jadi berkat. Makanya firman Tuhan berkata apa? Kalau ia buka, tidak ada yang bisa tutup. Namun kalau ia tutup, tidak ada yang dapat buka. Kadang sengaja Tuhan tutup. Supaya kita nggak fokus pada pintu ini, kita bisa ngolah apa yang Tuhan berikan. Kadang Tuhan buka. Karena itu adalah pintu yang kita harus masuk. Karena apa yang sudah kita tabur harus kita tuai. Itu adalah berkat yang matang. Kalau Tuhan buka, tetap waspada. Kalau Tuhan tutup, cari. Berkat apa yang harus saya olah sebenarnya Tuhan? Mungkin bukan ini, jangan dipaksakan lagi. Kalau dipaksakan berarti kamu lawan Tuhan. Ada yang Tuhan memang sengaja tutup kok. Supaya kalau kita masuk, jangan-jangan itu mencelakakan kita. Karena hari ini nggak semua orang terpanggil seperti Daniel. Nggak semua orang bisa terpanggil seperti Yusuf. Yang bisa lari daripada istri Potifar. Nggak semua orang dipanggil seperti Daniel. Dia bisa masuk ke kandang singa. Dan dia bisa bertahan di sana sehingga tidak dimakan singa. Mungkin Tuhan sengaja tutup goa tersebut. Karena goa itu bukan untuk kita. Karena goa itu untuk orang lain. Goa itu untuk orang memang yang untuk bisa dia bisa ngolah singa itu supaya jadi berkat. Kadang Tuhan gak izinkan kita seperti itu. Ya, berarti ada dua pintu. Pintu berkat yang matang dan kedua pintu ujian pengolahan. Oke, tadi poin yang pertama sederhana kan, perjalanan bersama Tuhan pasti buka pintu yang enggak terduga. Sudah kita masuk, wah harus waspada kalau itu pintu baru. Sudah kita masuk waspada, jangan-jangan pintu ini ada pintu berkat yang matang atau pintu ujian pengolahan. Oke, saya akan buat ini nyambung semua sampai akhir. Oke, terus lanjut ya. Kisah para Rasul 28 ayat 5. Saya bacakan ya. Tetapi Paulus mengibaskan ular yang tadi ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Kalau kita sudah diberikan pintu yang baru sama Tuhan, oke, pintu yang baru nih sama Tuhan, entah itu pintu berkat yang matang atau pintu berkat yang harus kita olah. Nah, udah tahu dari Tuhan. Loh, sesuatu yang jelek, sesuatu dari si jahat kibas. Firman Tuhan katakan apa? Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 12 ayat 1, satu pasal setelah Ibrani 11, itu bicara nasihat untuk bertekun dalam iman. Bicara apa? Tanggalkanlah semua beban dan dosa. Artinya apa? Di tahun yang baru, kalau Tuhan buka pintu yang baru, yuk karakter yang lama ikhlaskan, yang suka marah, suka simpan hati, suka salah paham, suka iri, semua kibaskan. Kalau tidak dikibaskan, ular itu akan melukai kita. Kalau Paulus tidak kibaskan, ular itu akan melukai Rasul Paulus, bahkan akan mematikan. Dosa udah menempel, kibaskan. Jika bisa cepat dikibaskan, cepat. Makin lama mengampuni, makin susah akar pahit itu dicabut. Makin cepat mengampuni, akar pahit akan lambat untuk tumbuh. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau lama mengampuni, semakin lama akarnya makin mendalam.
Waktu kita mau cabut susah. Mau konseling puluhan kali susah. Mau dibilangin banyak alasan. Mau dibilangin ayo ampuni nggak bisa. Dia pasti gini. Mau dibilang susah. Karena sudah lama nggak mengampuni. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Jangan seorang pun menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah. Supaya tidak muncul akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Kenapa gereja rusuh hari ini? Kan? Kenapa gereja saling nyerang hari ini? Karena akar pahit. Kenapa akar pahit muncul? Karena mereka menjauh daripada kasih karunia Allah. Kenapa jauh daripada kasih karunia Allah? Karena mereka mendekatkan diri mereka kepada dosa yang mencengkram. Mereka tidak kibaskan. Makanya firman Tuhan kata apa? Takut akan Tuhan adalah asal daripada pengetahuan. Takut akan Tuhan bicara fear of the Lord. Berarti takut benar-benar takut. Artinya apa? Saya bukan takut orang. Saya bukan takut masalah. Saya yang terjadi kita takut masalah, takut kenyamanan kita. Padahal kita harus takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita tidak takut masalah. Kita tidak takut dikhianati dan semuanya. Karena kita takut akan Tuhan. Yang keempat, jangan biarkan menempel ya. Dibaskan. Supaya nggak berlarut. Makin lama dilupakan. Makin lama dipendam. Makin mengakar. Makin susah untuk dipulihkan. Kalau ada yang nggak enak di hati, firman Tuhan katakan apa? Berdamailah. Kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Jangan lewat hari. Kalau sudah lewat hari, berarti sudah masuk ke tidur. Saya renungkan ini kan. Ini saya udah mau selesai, saudara. Namun saya mau bahas ini sedikit lah. Ini materi baru lah. Ada orang itu bicara tentang ilmu hipnotis, psikologi. Itu ada. Namanya neuroscience. Ya. Namun saya kasih pandangan saudara tentang Alkitab ya. Dia itu memakai ilmu sugesti ketika orang itu tidur masuk ke alam bawah sadar. Oke? Supaya orang itu kuat dan motivasi semuanya. Itu cara dunia. Oke? Namun saya lebih percaya firman Allah itu punya kuasa. Kenapa firman Tuhan berkata, jika engkau marah tidak boleh sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam adalah waktu untuk tidur. Jika engkau marah sampai matahari terbenam, berarti waktu engkau tidur, engkau membawa amarah, benci, dan dendammu. Secara nggak langsung, mohon maaf, kamu menabur di alam bawah sadarmu, kamu menabur di core memorimu. Setelah itu, mungkin kau beruntung kamu bisa mengampuni besok. Kalau enggak, besok hari produktivitas hilang, besok hari tambah menabur hari untuk memikirkan yang jahat. Karena waktu orang bikin salah kepada kita, kita nggak bisa ngampuni langsung. Lewat range 1 hari, 2 hari, pasti kesalahan orang itu bukan cuma hari itu yang dilakukan, hari sebelumnya, tahun lalu, semua pasti akan termain di memori kita. Benar ya? Makanya firman itu berkuasa, saudara. Firman itu bangun karakter kita. Makanya biar kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Amin. Makanya kerajaan surga bukan bicara makanan dan minuman, namun bicara damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Apa yang kita bawa dalam alam bawah sadar kita? Sukacita, damai sejahtera. Kita bangun pagi, energi baru. Kita telepon orang, WA orang, semuanya positif. Ada energi. Firman Tuhan katakan apa? Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Namun mulut orang fasik adalah sumber kelaliman. Kamu dan saya adalah orang benar. Mulut kita adalah sumber kehidupan. Orang benar memberikan kehidupan. Orang fasik mengambil kehidupan. Orang benar memberikan semangat. Orang fasik mengambil semangat. Lanjut. Kisah Para Rasul 28 ayat 6. Saya selesaikan dalam 5 menit ya. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak. Bayangkan. Bayangkan. Yang tadi ramah. Habis itu bilang ini pembunuh. Terus mereka nyangka udah dikibaskan. Wah ini akan bengkak. Bayangkan. Kalau nggak waspada sama tempat yang baru. Berbahaya. Orang baik sama kita boleh. Orang bayarin kita makan boleh. Ya. Orang kasih hadiah kita boleh. Ya. Namun waspada. Nggak semua orang. Kan firman Tuhan katakan. Meskipun kasih itu bukan bicara membagi-bagikan segala sesuatu. Ya. Orang beri kita, kita pun harus waspada. Namun orang nggak beri kita, mungkin dia lagi sedang menegaskan kita.
belum tentu dia jahat juga. Amin. Jangan menilai kebaikan dan kejahatan orang dari pemberian. Karena kasih bicara, bukan bicara engkau membagi-bagikan segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 1 jelas. Terus, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati, rebas seketika itu juga. Tetapi sesudah lama-lama menanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Kalau kita bisa kibaskan yang jahat dari hidup kita bisa masuk ke nomor 5. Manusia bisa mereka yang jahat. Namun Tuhan mereka-reka untuk yang baik. Kenapa? Karena kita bisa mengibaskan yang jahat dan kita bisa masuk kepada pintu. Mungkin ada pintu berkat yang matang, kita bisa terima. Ada pintu berkat yang harus kita olah, kita tetap mengolah. Matius 7 ayat 7. Makanya hidup itu harus bergantung kepada Tuhan, bukan kepada rekaan manusia. Yusuf pun dikatakan kan, untuk mendahului kamulah aku di sini. Untuk mendahului kehidupan. Kamu mereka jahat, namun Tuhan mereka yang baik. Rekaan manusia terserah boleh apa. Namun kejadian Allah pasti ajaib. Oke? Matius 7 ayat 7 ini sebenarnya ayat yang paling jarang dikhotbahkan di gereja B, saudara. Ya, nah, karena ayat ini ya kan bicara permintaan. Namun hari ini saya mau khotbah inilah supaya saudara senang. Saya buka Matius 7 ayat 7, coba saya baca. Mintalah maka akan diberikan. Senyum semua ini. Langsung kan. Carilah maka kamu akan mendapat. Langsung sukacita semua. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua senang kan. Gitu. Ini khotbah yang jarang ayat dikhotbahkan. Namun saya mau buka sedikit paradigma yang berbeda. Pertama minta. Minta itu bicara perkataan. Oke, kita harus masuk dalam bukan rekaan manusia namun kejadian Allah. Kalau rekaan manusia mendefinisikan ayat ini hanya seperti kita minta Tuhan beri. That's it. Oke, kita bukan seperti itu. Kita masuk dalam kejadian Allah. Kejadian Allah apa? Mintalah maka kamu akan diberikan. Minta bicara perkataan. Oke, cari itu bicara kesadaran. Saya mau cari. Contohnya, saya ini sering lupa. Ya, sering lupa. Kalau saya lupa, saya tanya istri saya. Karena perempuan, istri itu adalah Google yang paling hebat di rumah. Kita lupa jas, istri pasti tahu di mana. Kita lupa semuanya, istri tahu di mana. Kita lupa istri ingatkan kita. Betul kan? Bayangkan saudara, istri itu Google yang paling luar biasa di rumah saudara. Ini untung ada istri saya nggak ini, bahaya ini. Gitu lah. Terus abis itu, saudara, ya. Jadi minta itu bicara perkataan. Kalau kita cari, berarti kita sadar. Barang itu hilang. Karena kita udah waspada. Benar ya? Yang ketiga, ketok itu langkah iman. Kalau kita melihat ayat ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Berarti Tuhan itu rindu memberkati kita. Tuhan rindu menolong kita. Tuhan rindu membimbing kita. Oke? Bukan kita anti berkat. Tuhan rindu. Namun kita harus melihat ini bukan dari rekaan manusia. Kalau rekaan manusia cuma minta diberikan. Selesai. Namun kejadian Allah adalah apa? Ketika minta itu bicara perkataan. Perkataan kita harus perkataan yang baik. Maka akan diberikan yang baik. Perkataan keluh kesah diberikan keluh kesah. Perkataan negatif diberikan negatif. Perkataan sukacita diberikan sukacita. Perkataan damai sejahtera diberikan damai sejahtera. Yang kedua apa? Cari. Cari itu waspada. Setelah ada perkataan, kejadian Allah, kewaspadaan. Karena kita mulai aware. Yang ketiga, dikatakan ketok. Ketok itu bukan cuma cari. Cari itu bukan cuma gini. Ketok itu pasti ada sesuatu yang berbunyi. Minta itu cuma mulut. Oke? Berarti minta ketok itu adalah langkah iman. Berarti bersama Tuhan, mulut kita harus memperkatakan yang baik. Supaya diberikan yang baik. Kita harus waspada. Supaya kita mendapat karakter yang baik. Dan yang terakhir, harus ada langkah iman. Supaya apa yang tertutup dibukakan bagi kita. Yang terakhir, 1 menit. Kisah para Rasul 28 ayat yang ke-7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik pulau itu, gubernur itu namanya Paulus.
Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramanya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya. Ada orang yang sakit diare, sembuh juga. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang yang sakit lainnya dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dari Malta mereka pergi ke Roma, membuka satu chapter baru yang sampai hari ini kita nikmati. Semua surat Rasul Paulus dimulai dari Roma. Poin yang terakhir adalah tempat yang baru itu kadang itu menjadi pintu bagi saya dan saya bagi pintu. Paulus dalam Pulau Malta dia mendapat berkat dan pertolongan bisa sampai ke Roma. Namun orang di dalam kota tersebut, dari orang yang ramah, bilang dia pembunuh, bilang dia kenapa nggak mati, orang itu pun bisa diberkati dan menghormati Rasul Paulus. Artinya apa? Jika kita sudah masuk bersama Tuhan, jangan keluar lagi. Sama seperti gadis-gadis yang bodoh. Mereka keluar dari ruangan karena ketidaksiapan mereka. Waktu kita berjalan, jalanilah jalan tersebut. Karena mungkin di mana apapun yang kita temui, baik atau nggak baik, itu adalah rencana Tuhan. Itu pintu bagi saudara, dan saudara pun menjadi pintu bagi mereka. Ada 6 poin hari ini. Perjalanan bersama Tuhan membuka pintu yang tidak terduga. Yang kedua, waspada dong jika menemukan pintu yang baru. Yang ketiga, ada pintu itu mungkin berkat yang matang atau pintu ujian pengolahan. Yang keempat, sudah masuk pintu yang baru, yang lama jangan dibiarkan menempel, kibaskan. Karena rekaan manusia itu yang jahat, namun kejadian Allah itu yang baik. Dan yang terakhir, tetap saudara akan diberkati, namun saudara pun menjadi berkat. Pintu bagi saudara, dan saudara bagi pintu hidup orang lain juga. Puji Tuhan, itu aja dari saya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih atas momen ini. Kiranya firman-Mu Engkau meteraikan dalam setiap hati kami. Mari saudara Engkau dekapkan tangan-Mu di dada, karena menerima berkat adalah hal yang mudah, namun menjaga hati adalah hal yang sulit. Karena itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tema berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan kasih yang terbaik bagiku.